Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Mukaromah, NIM 1650166. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum statistika farmasi P5, yaitu uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Uji ANOVA adalah uji yang dilakukan apabila suatu rancangan eksperimen itu melebihi 2 atau 3 variabel. Nah, uji ANOVA itu sendiri merupakan uji parametrik, sehingga terdapat dua asumsi yang harus terpenuhi, yaitu data harus terdistribusi normal dan memiliki sebaran yang homogen. Jika kedua asumsi tidak terpenuhi, maka yang dilakukan adalah uji beda non-parametrik menggunakan uji Kruskal-Wallis. Di sini terdapat sebuah kasus, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo, di mana disingkat EEDS, terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Berikut data penelitian yang ada di bawah ini. Pertama, kita lakukan adalah uji normalitasnya. Nah, kita ke variabel view, di mana pada baris pertama kita isikan name kadar 30, baris kedua kadar 40, baris ketiga kadar 50, baris keempat kadar 60, dan baris kelima kadar 70. Untuk desimal kita isikan 2 karena pada data tersebut memiliki 2 angka di belakang koma. Kemudian pada label baris pertama diberi EEDS 30%, kedua EEDS 40%, yang ketiga EEDS 50%, yang keempat EEDS 60%, dan yang kelima EEDS 70%. Pressure kita pilih skala. Kemudian kita isikan semua data yang terdapat pada label sesuai dengan kadar atau EEDS-nya. Kemudian kita klik Analyze. Deskriptif statistik, kita pilih Explore. Nah, untuk dependent list ini kita isikan EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Kemudian pada kotak plot kita klik. Pada box plot kita pilih none, kita hapus centang, kemudian normality plot test kita beri centang, kemudian kita pilih continue dan OK. Nah, pada hasil output yang muncul yaitu test out normality, kita teliti yang Shapiro-Wilk. Pada kelima data tersebut atau 5 variabel tersebut, hasil signifikansinya yaitu semuanya lebih dari 0,05, sehingga dikatakan data tersebut terdistribusi normal. Sehingga selanjutnya kita uji kehomogenitasnya. Nah, pada uji homogenitas, pada name baris pertama kita isi kelompok, dan baris kedua kita isi diameter. Nah, desimal untuk desimal kelompok adalah 0 karena tidak terdapat angka di belakang koma. Untuk diameternya itu diisikan 2 karena terdapat diameter D hambatnya itu ada 2 angka di belakang koma. Kemudian labelnya diberi diameter daya hambat. Nah, untuk volumenya kita isi volume 1, label EEDS 30%, value 2 EEDS 40%, value 3 label EEDS 50%, value 4 EEDS 60%, value 5 EEDS 70%. Kemudian OK. Untuk measure diberi skala, kemudian ke data view. Nah, untuk kelompok diisikan sesuai value yang sesuai dengan nomor urut 1
sampai dengan 5, sehingga terdapat 50 data. Untuk diameter, kita diisikan sesuai dengan pada kasus tersebut. Kemudian diklik Analyze, kemudian pilih deskripsi statistik, kemudian ke Explore. Nah, untuk kelompok kita masukkan ke faktor list, dan diameter daya hambat kita masukkan ke dependent list. Kemudian kita klik box statistik, biarkan deskriptif tetap tercentang, kemudian kita ke continue. Untuk plot, box plot kita pilih none, deskripsi time kita hapus centangnya, kemudian klik power estimation, kemudian kita klik continue, kemudian kita OK. Maka akan muncul output test homogeneity of variance, di mana yang kita amati yaitu base of mean-nya. Signifikansinya yaitu 0,04, di mana kurang dari 0,05, sehingga menunjukkan data yang kita analis itu tidak memiliki sebaran yang homogen, sehingga uji beda yang kita lakukan yaitu uji Kruskal-Wallis. Nah, kita ke data view, pengisian pada data view itu sama dengan uji homogenitas. Kemudian data view-nya pun kita samakan seperti pengisian pada uji homogenitas. Kita klik Analyze. Karena Kruskal-Wallis itu termasuk non-parametrik atau uji beda non-parametrik, maka yang kita pilih adalah non-parametric test. Kita ke legacy dialog, kita pilih ke independent sample. Nah, diameter kita masukkan ke tes variable list, dan kelompok kita masukkan ke yang satu. Untuk define range-nya, pada value terdapat pada kelompok terdapat 1 sampai 5, sehingga minimum kita klik angka 1 dan maksimum angka 5. Kemudian kita continue. Pastikan Kruskal-Wallis H ini tercentang karena kita akan menguji Kruskal-Wallis, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul hasil output tes statistik. Yang kita perhatikan adalah signifikansinya 0,000, di mana kurang dari 0,05, sehingga dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara konsentrasi EDS dengan diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang dan lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.